Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paul Timni Reminisya dari Raja Kuku dari BPPPK Sumut, Pelajar Angkatan 3, Bapekom 1 Medan. Jadi kali ini saya mempresentasikan tentang tantangan penerapan manajemen dan Smart ASN. Oke, yang pertama itu pada identifikasi isu, saya menemukan 3 isu permasalahan yang terjadi di unit kerja, yaitu yang pertama, kualitas koneksi internet yang belum stabil, yang kedua buku tamu masih manual, yang ketiga itu belum tersedianya website balai. Adapun deskripsi dari isu yang pertama itu kualitas koneksi internet yang belum stabil. Faktanya, Zoom CPNS sering terputus ketika latsar CPNS. Koneksi yang lambat atau terputus terutama saat rapat daring, pelatihan secara daring maupun pengunggahan dokumen. Adapun dampaknya yaitu pekerjaan yang terhambat karena dokumen terlambat diproses, lalu pelayanan berbasis online terhambat, kemudian koordinasi antar unit kerja tidak efektif dan produktivitas menurun. Keterkaitannya dengan manajemen ASN yaitu menghambat pelaksanaan manajemen kinerja ASN karena laporan, monitoring, dan evaluasi berbasis sistem tidak berjalan optimal. Keterkaitannya dengan Smart ASN yaitu menghambat penggunaan teknologi dengan baik akibat keterbatasan konektivitas. Kemudian menghambat prinsip responsif dan agile. Adapun untuk isu yang kedua yaitu buku tamu masih manual. Faktanya, tamu yang datang masih menuliskan data secara manual. Penyimpanan data manual itu rawan hilang. Dampaknya itu proses pencatatan tamu tidak efisien, kemudian data kunjungan tidak dapat diintegrasikan ke sistem pelayanan publik. Adapun kaitannya dengan manajemen ASN yaitu mengurangi efisiensi administrasi sehingga waktu dan tenaga ASN tersita untuk pekerjaan yang seharusnya bisa diotomatisasi. Kemudian keterkaitannya dengan Smart ASN yaitu tidak optimalnya dalam digital literasi karena sistem manual masih dipertahankan. Adapun isu yang ketiga yaitu belum tersedianya website balai. Faktanya, belum tersedianya website balai yang menjadi wadah resmi berbasis web untuk publikasi kegiatan, layanan, atau informasi balai. Dampaknya itu rendahnya keterbukaan informasi publik, lalu menurunnya citra instansi karena dianggap tertinggal di era digital. Adapun keterkaitannya dengan manajemen ASN, yaitu menurunnya kualitas pelayanan publik karena informasi sulit diakses masyarakat. Keterkaitannya dengan Smart ASN yaitu terhambat dalam mengembangkan digital governance karena website adalah salah satu pilar dasar keterbukaan informasi publik. Lalu untuk memilih core issue, teknik tapisan isu yang saya gunakan yaitu teknik APKL, yaitu aktual, problematik, kekalayakan, dan layak. Jadi di sini kita menggunakan sistem penilaian 1 sampai 5, di mana yang pertama itu kualitas koneksi internet yang belum stabil itu untuk A-nya dia 5, P-nya dia 5, K-nya 5, dan L-nya 5 dengan total 20. Untuk buku tamu masih manual itu A-nya 5, P-nya 4, K-nya 5, dan L-nya 4, totalnya itu 18, dan belum tersedianya website balai A-nya 5, P-nya 4, K-nya 5, dan L-nya 5 dengan total 19. Jadi didapatlah prioritas pertama yaitu kualitas koneksi internet yang belum stabil. Adapun core isu yang terpilih yaitu kualitas koneksi internet yang belum stabil karena yang pertama itu aktual. Hampir semua aktivitas sekarang berbasis digital dan tanpa koneksi internet stabil, kegiatan tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua problematik, dampaknya itu langsung bisa dirasakan oleh bisa dengan pekerjaan yang tertunda, koordinasi yang terganggu, bahkan pelayanan publik bisa terhambat. Berbeda dengan isu buku tamu manual atau website yang lebih bersifat administratif strategis, masalah internet menghambat operasional sehari-hari. Dalam bidang kekalayakan,
Jangkauannya itu dampak luas, melibatkan banyak pihak. Dampak tidak hanya dirasakan internal, tetapi juga mitra kerja dan masyarakat penerima layanan. Jika internet tidak stabil, surat menyurat, laporan, hingga koordinasi lintas balai atau daerah ikut terhambat. Untuk yang layaknya, sangat layak diprioritaskan karena menjadi fondasi dari dua isu lainnya. Dalam menganalisa isu, saya menggunakan metode 5Y analisis. Jadi yang pertama itu kenapa internet sering tidak stabil itu karena koneksi sering putus dan lambat. Untuk Y yang kedua, kenapa koneksi sering terputus dan lambat? Karena alat jaringan yang dipakai sudah lama dan tidak sesuai kebutuhan. Untuk Y yang ketiga, kenapa alat jaringan tidak sesuai kebutuhan? Karena belum pernah diperbarui atau ditambah kapasitasnya. Untuk Y yang keempat, kenapa belum diperbarui? Karena anggaran untuk internet terbatas dan tidak jadi prioritas. Untuk Y yang kelima, kenapa anggaran internet tidak jadi prioritas? Karena internet masih dianggap pelengkap, padahal sekarang sudah jadi kebutuhan penting dalam bekerja. Adapun rekomendasi solusi yang dapat diberikan yaitu yang pertama dari sisi anggaran itu bisa dengan memasukkan biaya peremajaan perangkat dan peningkatan bandwidth dalam rencana anggaran tahunan ataupun mengajukan kerjasama dengan provider melalui paket khusus instansi agar biaya lebih ringan tetapi layanan lebih optimal. Untuk dari sisi peremajaan infrastruktur, eh, kita dapat mengganti perangkat jaringan lama atau router dengan yang sesuai kapasitas kebutuhan saat ini. Dari sisi peningkatan kapasitas SDM, dapat memberikan pelatihan singkat troubleshooting internet dasar serta menunjuk admin jaringan internal untuk menangani kendala cepat di lapangan. Dari sisi optimalisasi lingkungan kerja, yaitu dapat menyediakan internet corner di area balai, yaitu ruangan khusus dengan sinyal kuat agar pekerjaan penting tetap lancar meskipun area lain terganggu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.